Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai para manusia, kami ciptakan kalian ini dari apa? Laki dan wanita. Wanita juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wanita dicipta bukan untuk apa? Hidup begitu saja, tapi juga diperintah ibadah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah Anda mengira Anda dicipta sia-sia begitu saja dan Anda enggak kembali kepada kami? Enggak, Anda dicipta dalam keadaan Anda harus beribadah. Anda harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicipta hanya makan, minum, traveling, kemudian juga berfoya-foya. Bukan, tapi Anda dicipta juga harus ibadah. Termasuk ibadah Anda adalah sabar, termasuk sabar di rumah. Sering konten-konten yang kami sebutkan tentang wanita, subhanallah, viewernya langsung banyak dan langsung komen. Komennya rata-rata apa? Kenapa sih kami terus wanita yang dibahas? Kenapa sih kami sering disalahkan? Bukan sering disalahkan, Anda lihat ada buri. Nabi menasihati kaum wanita lebih sering dan lebih banyak daripada menasihati laki-laki dalam Al-Quran, dalam hadis. Kenapa? Karena wanita mayoritas penghuni neraka dan Nabi tidak ingin mayoritasnya itu umatnya umat Islam masuk neraka. Makanya disampaikan Nabi ini loh, kisi-kisi, kiat-kiat biar umatnya Nabi dari kalangan wanita tidak menjadi mayoritas penghuni neraka. Dinasihatkan. Karena memang tabiatnya wanita dicipta apa? Al-Qawarir, fisiknya lemah, hatinya lemah. Makanya kalau fisik lemah, hati lemah, jangan jadi orang yang kuat mengalahkan pemimpin suami. Dan bayangkan berapa banyak kaum suami diatur sama istri. Kaum suami kalau ditanya temennya di luar, kenapa kamu gak gini? Aku takut sama istriku. Coba, apa yang sudah Anda lakukan sampai suami Anda ketakutan sama Anda? Padahal dia harusnya jadi pemimpin. Harusnya laki-laki yang memimpin wanita. Tapi ditanya teman-temannya sering bilang, saya takut sama istriku. Hati-hati. Sekali lagi, Anda lemah. Jangan Anda nakut-nakuti suami. Ketika Anda merubah diri Anda jadi pemimpin, saat itulah Anda buka front penyakit, front peperangan rumah tangga. Karena tabiatnya laki-laki sebagai pemimpin. Dari situlah Anda mulai sakit sendiri. Tiba-tiba Anda mendapati suami kelihatan berkhianat di belakang. Kenapa? Karena Anda ngancem terus. Anda jadi pemimpin. Harusnya buka komunikasi. Mas, gimana apa yang dilakukan hari ini? Mas, gini. Mas, ada nggak yang salah dariku hari ini, Mas? Tolong maafin aku, Mas. Dan orang salah di masa silam, kalau sebelum tidur, membiasakan diri saling minta maaf. Ada juga konten kami bikin waktu itu ketika di-share di YouTube, si ibu-ibu ini nyeletuk apa katanya? Demi Allah, benar ucapan Ustadz kata dia. Kenapa? Sebelumnya anak saya lumpuh. Setelah mengikhlaskan dan kemudian baca Al-Quran, anak ini lumpuh. Yang satunya buta. Terus bisa melihat, bayangin. Sedangkan saya sendiri sakit. Ketika saya rilis dendam saya, emosi saya sembuh dari penyakit saya. Dan saya mulai membiasakan diri minta maaf kepada pasangan saya. Tuh, Masya Allah. Kemarin umroh, sebelum pulang, konsultasi satu demi satu orang. Yang satunya sendinya, kakinya kering. Kakinya kering gak bisa jalan. Padahal pola makannya bagus. Bu, sendi ibu kakinya kering bukan gara-gara makanan. Sendi bisa kering, cairannya bisa gara-gara kebanyakan tepung bisa. Kebanyakan gorengan bisa. Mengeringkan cairan di sendi, mengeringkan cairan di tenggorokan, mengeringkan cairan di mata, mengeringkan cairan kelembapan di usus. Kalau kelebihan. Dan ini ternyata bukan makanan. Baru selesai, bukan urusan makanan, baru saya tanya, ada masalah sama bapak enggak? Langsung dia nangis. Ini perlu kita gali. Jadi yang bikin cairan sendi kering, sedihnya dia berkepanjangan. Datang satu lagi, ibu-ibu punya masalah tensi tinggi dan kencing manisnya juga tinggi. Dan ketika itu tiba-tiba ngomongnya cadal. Bu, ibu ini sekarang sudah kena stroke ini. Ibu sudah gejala awal stroke. Oh iya, sekarang berat katanya. Ya, ada yang disimpan sama ibu. Simpan. Apa? Amarah yang numpuk pada anaknya. Oh ya sudah. Ibu kena darah tinggi kencing manis gara-gara psikis. Kemudian ada kasus lagi seorang wanita 7 tahun gak hamil dan tipenya dingin. Kelihatan tipenya dingin. Kemudian kami tanya kepada suaminya, apakah istri kamu sering marah? Saya tanya kepada ibunya, apa anak ibu sering marah? Iya Tat, kalau marah labil Tat. Betul-betul itu bisa mencahin barang-barang. Uncontrol. Satu pertanyaan saya, ada gak dendam anak ini kepada orang tuanya? Iya Tat. Dendam kepada bapaknya. Oh ya sudah. Mumpung di tanah suci, telepon bapaknya, minta maaf. Itu obatnya. Simpel.